Tukang sortir logam lusuh dengan sandal jepit dekil yang datang ke bengkel las itu ternyata miliarder pemilik pabrik komponen elektronik. Dan dia punya urusan lama dengan almarhum ayah Gilang, yang bahkan anak yatim itu nggak pernah tahu. 20 tahun lalu, pria bernama Hartawan Sutejo itu hampir bunuh diri di pinggir kali, sebelum diselamatkan dan diajari arti kerja keras di bengkel yang sama. Sore itu Yogyakarta berdebu. Gilang membungkuk di ujung gang kota gede dengan kotak kayu lusuh di pangkuannya. Di dalam kotak itu ada 3 botol kecil cairan pembersih perak dan 1 tumpuk kain flanel yang sudah menghitam. Tangannya yang kecil terus bergerak, menggosok liontin perak berbentuk daun sampai kilau logam itu muncul perlahan. Di sekitarnya motor bebek sesekali lewat sambil klakson memaksa. Gang sempit ini cuma muat 1 kendaraan. Kalau ada yang papasan, salah satu harus mundur sampai tembok batu padas. Gilang gak peduli dengan klakson. Pekerjaannya sudah hampir beres. Liontin itu pesanan Butari, pengrajin cincin di ujung pasar Perak. Bayarannya 10.000. Cukup buat beli nasi kucing dan wedang jahe di angkringan Mbah Darmi nanti malam. Kulitnya yang coklat gelap kini berlapis tipis debu perak keputihan. Setiap hari seperti ini, setiap hari tangannya lengket bau logam dan cairan kimia. Gamelan jauh terdengar dari arah sanggar. Suaranya tipis tapi jelas. Artinya sudah lewat jam 4 sore. Gilang memasukkan liontin ke dalam kantong plastik kecil dan menutup kotak kayunya. Berat kotak itu nggak seberapa, tapi punggungnya terasa pegal tiap kali jalan kaki keliling kotak gede sejak pagi. Hari ini dia sudah poles 7 pesanan, lumayan. Besok mungkin bisa tambah lagi kalau ada yang pesan lewat Mbah Karjo. Mbah Karjo, tetangga yang sejak 2 tahun lalu jadi penjaga bengkel las almarhum ayahnya. Sebenarnya bukan penjaga resmi, cuma tetangga baik yang gak tega lihat Gilang sendirian ngurus bengkel warisan di usia 14 tahun. Mbah Karjo yang ngajarin Gilang cara nyalain kompresor dan cara sortir patongan aluminium sisa dari tukang bangunan. Mbah Karjo juga yang ngasih tahu kalau ada pengrajin perak butuh jasa poles murah. Sejak itu Gilang jadi tukang poles keliling. Gang itu mulai gelap ketika Gilang berjalan pulang. Lampu tempel di tembok rumah warga sudah menyala satu persatu. Bau gorengan dari warung sebelah menyeruak. Gilang menelan ludah. Perutnya sudah lapar sejak siang tadi. Tapi dia tahan dulu. Uang hari ini harus disetor ke Mbah Karjo buat bayar listrik bengkel bulan depan. Sisanya baru boleh dia pakai. Pintu bengkel las itu terbuat dari besi bekas yang dicat hijau lumut. Catnya sudah mengelupas di banyak tempat. Gilang mendorong pintu sambil memanggil Mbah Karjo. Gak ada jawaban. Aneh, biasanya Mbah Karjo masih duduk di depan bengkel sambil ngopi dan ngobrol dengan Pak Heru dari bengkel sebelah. Gilang melangkah masuk. Bau ozon tajam langsung menyerang hidungnya. Sisa percikan api las dari pagi tadi masih menempel di udara. Ruang bengkel itu nggak besar, cuma sekitar 5 kali 6 meter. Di sudut kiri ada meja kerja besi penuh bekas percikan las. Di sudut kanan ada tumpukan pipa aluminium bekas dan lembaran seng. Lantai semen selalu tertutup serbuk logam yang kalau kena kulit terasa seperti pasir halus tapi dingin. Gilang meletakkan kotak kayunya di atas bangku plastik dan mengedarkan pandangan. Mbah Karjo memang gak ada, tapi ada orang lain. Seorang pria berdiri di dekat tumpukan logam bekas. Badannya agak bungkuk, pakai kaos oblong putih lusuh dan celana kain coklat. Sandal jepitnya dekil, rambutnya mulai memutih di pelipis. Pria itu sedang memilah-milah potongan tembaga kecil dengan telaten. Gilang langsung curiga, orang asing gak boleh masuk bengkel sembarangan. Apalagi kalau Mbah Karjo nggak ada. Gilang berdehem pelan. Pria itu menoleh. Matanya tajam, tapi nggak galak. Malah ada senyum tipis di bibirnya. Dia menaruh potongan tembaga yang dipegangnya dan meluruskan badan. Tingginya sedang saja, nggak kelihatan berbahaya. Tapi tetap saja Gilang waspada. "Selamat sore," ucap pria itu. Suaranya rendah tapi tenang. "Kamu Gilang ya?" Gilang mengangguk pelan. "Siapa bapak? Mbah Karjo mana?" "Mbah Karjo tadi ke warung sebentar. Aku tunggu di sini. Namaku Tarjo." Pria itu mengulurkan tangan. Tangannya kasar dan ada noda hitam di kuku-kukunya. Seperti orang yang biasa pegang logam kotor. Gilang gak langsung berjabat tangan. Dia cuma menatap curiga. Mas Tarjo menurunkan tangannya tanpa tersinggung. "Aku tukang sortir logam bekas. Biasa beli aluminium sama tembaga sisa dari bengkel-bengkel kayak gini. Tadi aku lewat dan lihat Mbah Karjo. Dia bilang bengkel ini punya logam bekas lumayan banyak. Makanya aku mampir." Gilang tetap diam.
Logam bekas di bengkel ini memang sering dia jual kalau sudah numpuk, tapi biasanya yang beli itu Pak Yanto dari pasar besi, bukan orang asing seperti ini. Gilang melangkah lebih dekat ke meja kerja, tangannya menyentuh palu kecil yang tersimpan di sana, bukan buat ancam, cuma buat jaga-jaga. Mas Tarjo sepertinya paham gelagat itu, dia mundur selangkah. Tenang, aku nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau beli logam bekas aja, kalau nggak mau jual ya nggak apa-apa, aku pergi. Gilang agak lega tapi masih penasaran, kenapa Mas Tarjo nggak tunggu di luar aja, kenapa masuk-masuk ke bengkel. Mas Tarjo terdiam sebentar. Lalu dia menunjuk tumpukan aluminium di sudut. Aku lihat ada aluminium profil bagus di sana. Jarang-jarang nemu yang kondisinya masih rapi gini. Jadi aku pengen lihat lebih dekat. Mbah Karjo bilang nggak apa-apa masuk. Maaf kalau aku lancang. Ada sesuatu dalam cara bicara pria itu yang bikin Gilang sedikit percaya. Nggak ada nada bohong. Nggak ada nada ancam. Cuman ada orang yang biasa kerja keras dan ngerti logam. Gilang menarik nafas. Baiklah, Gilang akhirnya bicara. Kalau Mas mau beli, tunggu Mbak Karjo dulu. Dia yang urus soal jual beli. Mas Tarjo mengangguk. Oke, aku tunggu. Keheningan sebentar mengisi ruang bengkel. Gilang mulai membereskan kotak kayunya. Dia mengeluarkan uang hasil poles hari ini dari kantong celananya. 7 lembar 10 ribuan dan 1 lembar 5 ribuan. Total 75 ribu. Cukup buat setor listrik dan sisanya buat makan seminggu kalau irit. Gilang melipat uang itu rapi dan memasukkannya ke dalam kaleng bekas susu di bawah meja kerja. Kamu kerja sendiri di sini? Tanya Mas Tarjo tiba-tiba. Gilang menoleh. Enggak, ada Mbah Karjo. Dia yang bantu jaga bengkel. Orang tuamu? Gilang terdiam. Pertanyaan itu selalu bikin dadanya sesak. Sudah nggak ada. Malam itu Gilang nggak bisa tidur. Dia terbaring di kasur tipis di sudut bengkel sambil menatap langit-langit seng yang berkarat. Lampunya sudah dimatikan sejak tadi. Tapi pikirannya terus berputar. Urusan lama. Kata-kata Mas Tarjo itu seperti duri kecil yang gak bisa dicabut. Apa maksudnya? Ayah Gilang gak pernah cerita soal utang atau masalah dengan siapapun. Apalagi dengan tukang sortir logam. Lah Karjo sudah pulang ke rumahnya sebelah sejak jam 9 malam. Sebelum pergi, dia sempat bilang supaya Gilang gak terlalu dipikirin soal Bagas. Tapi gimana bisa gak dipikirin? Bagas datang dengan surat tanah. Bagas datang dengan ancaman. Dan yang paling bikin Gilang sesak adalah tatapan mata kakaknya itu. Mata yang dulu pernah penuh tawa, sekarang cuma tersisa kegelisahan dan kemarahan. Suara hujan mulai turun pelan. Tetesan air di atap seng terdengar seperti dentuman kecil yang berirama. Gilang menarik selimut tipisnya sampai ke dagu. Dingin malam Yogyakarta selalu meresap sampai tulang kalau musim hujan begini. Dia menutup mata dan mencoba tidur. Tapi bayangan Bagas terus muncul. Bagas yang dulu sering ajak Gilang main layangan. Bagas yang dulu sering beliin es lilin kalau dapat uang jajan. Bagas yang tiba-tiba jadi asing. Pagi datang dengan suara ayam berkokok dari rumah Pak Heru. Gilang bangun dengan mata sembab. Badannya pegal semua. Dia bangkit dan menyalakan kompor minyak tanah kecil di sudut bengkel. Air untuk mandi dia panaskan dulu. Sementara menunggu, dia menyapu lantai bengkel yang penuh serbuk logam. Kebiasaan pagi yang gak pernah dia lewatkan. Ayahnya dulu selalu bilang, bengkel yang bersih itu tanda pekerja yang hormat sama alat kerjanya. Mbak Karjo datang jam 7 pagi dengan bawa nasi bungkus. Gilang makan dalam diam. Rasanya hambar di lidah, meskipun lauknya ada tempe goreng dan sambal. Mbak Karjo duduk di seberang sambil ngopi. Ekspresi wajahnya juga khawatir. Gilang, kata Mbah Karjo pelan. Kamu yakin gak punya surat apa-apa dari ayahmu? Akta tanah? Surat wasiat? Apapun? Gilang menggeleng. Gak pernah lihat. Bapak gak pernah cerita soal itu. Mbah Karjo menghela napas panjang. Kita harus cari. Kalau Bagas bawa pengacara minggu depan, kita harus punya bukti juga. Gilang menaruh sendoknya. Dadanya terasa berat. Bengkel ini satu-satunya yang dia punya. Kalau Bagas benar-benar bisa ambil alih, Gilang gak tahu harus kemana. Dia gak punya keluarga lain. Gak punya rumah lain. Gak punya apa-apa selain tumpukan aluminium bekas dan meja kerja besi yang penuh percikan las. Suara motor berhenti di depan bengkel. Gilang dan Mbah Karjo sama-sama menoleh. Mas Tarjo turun dari motor bebek tua dengan tas kain lusuh di pundaknya. Dia masuk bengkel sambil tersenyum tipis. Pagi, aku bawa sesuatu. Mas Tarjo membuka tas kainnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas fotokopi.
Ini contoh surat wasiat yang biasa dibuat notaris. Aku minta tolong temanku yang kerja di kantor hukum. Kalau almarhum ayahmu pernah bikin wasiat, kemungkinan besar formatnya mirip kayak gini. Gilang menatap kertas itu bingung. Kenapa Mas Tarjo repot-repot bantu dia? Mereka baru kenal sehari. Tapi sebelum Gilang sempat tanya, Mas Tarjo sudah bicara lagi. Kita harus cari di bengkel ini. Biasanya orang tua simpen dokumen penting di tempat yang mereka anggap aman. Bisa lemari, bisa peti, bisa kotak khusus. Mbah Karjo mengangguk. Betul juga. Dulu almarhum ayahmu punya peti besi tua, warnanya hijau gelap. Tapi aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Gilang langsung ingat. Peti itu, peti besi berkarat yang selalu tersimpan di gudang belakang bengkel. Ayahnya dulu bilang jangan dibuka sembarangan. Tapi sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Gilang nggak pernah buka peti itu. Bahkan nggak pernah pegang. Rasanya terlalu berat untuk dibuka sendiri. Mereka bertiga berjalan ke gudang kecil di belakang bengkel. Gudang itu gelap dan pengap. Baunya seperti besi basah campur tanah lembab. Gilang berdiri di ruang tamu Pak Darmo dengan gelang perak di tangannya. Kunci kecil itu terasa dingin di telapak tangannya. Begitu dekat, tapi begitu jauh. Pak Darmo sudah kembali ke kursi rotannya sambil menyeruput teh. Ekspresinya tenang, tapi tegas. Dia pedagang yang sudah puluhan tahun hidup dari jual beli barang antik. Dia tahu nilai setiap benda yang dia pegang. Mas Tarjo duduk di seberang Pak Darmo. Nada bicaranya masih sopan, tapi ada tekanan di dalamnya. Pak Darmo, anak ini kehilangan gelang ibunya karena dicuri kakaknya sendiri. Ini bukan barang yang dijual dengan sukarela, ini hasil kejahatan. Pak Darmo menggeleng pelan. Saya nggak tahu itu. Yang jual ke saya bilang itu warisan keluarga yang mau dijual karena butuh uang. Saya beli dengan harga wajar, saya nggak bisa rugi begitu saja. Gilang merasakan dadanya sesak. 2 juta rupiah. Uang sebesar itu nggak mungkin dia kumpulkan dalam waktu dekat. Hasil poles peraknya sebulan paling banter 300.000. Itu pun kalau dapat pesanan banyak. Kalau harus bayar 2 juta, dia butuh berbulan-bulan. Sementara Bagas sudah bilang minggu depan dia datang lagi dengan pengacara. Mas Tarjo berpikir sebentar, lalu dia bicara lagi. Bagaimana kalau begini? Gilang ini tukang poles perak keliling, dia punya skill yang bagus. Bagaimana kalau dia poles semua koleksi perak Bapak yang butuh dipoles, sebagai ganti gelang ini? Pak Darmo mengerutkan dahi, dia menatap Gilang dari atas kacamata tebalnya. Berapa lama? Gilang menelan ludah. Tergantung berapa banyak yang harus dipoles, Pak. Pak Darmo bangkit dan berjalan ke gudang di belakang rumahnya. Gilang dan Mas Tarjo mengikuti. Gudang itu penuh rak kayu tinggi berisi kotak-kotak karton dan peti kayu. Pak Darmo membuka beberapa kotak. Di dalamnya ada puluhan bahkan ratusan perak antik. Cincin, gelang, liontin, piring kecil, cangkir, sendok. Semuanya kusam dan butuh dipoles. Ini semua belum sempat saya poles sejak 5 tahun lalu, kata Pak Darmo. Kalau kamu bisa poles semuanya dengan rapi, gelang itu bisa kamu ambil. Gilang menatap tumpukan perak itu dengan napas tertahan. Ini bukan pekerjaan sehari 2 hari. Ini pekerjaan berbulan-bulan. Tapi dia nggak punya pilihan lain. Dia mengangguk pelan. Baik Pak, saya terima. Pak Darmo tersenyum tipis. Bagus, tapi ada syarat. Kamu harus selesaikan semua dalam sebulan. Kalau nggak selesai, gelang itu tetap jadi milik saya. Sebulan? Gilang gerasakan kepalanya pusing. Sebulan untuk poles ratusan benda perak antik. Itu hampir mustahil. Tapi dia mengangguk lagi. Saya usahakan, Pak. Mas Tarjo menepuk pundak Gilang pelan. Aku bantu, kita bisa kerjakan bareng-bareng. Pak Darmo mengizinkan mereka bawa sebagian perak itu pulang ke bengkel. Gilang dan Mas Tarjo mengangkut 3 kotak besar berisi perak antik ke motor bebek. Perjalanan pulang terasa berat. Bukan karena beban di motor, tapi karena beban di pikiran Gilang. Sebulan. Dia harus selesaikan ini dalam sebulan, sambil tetap cari uang dari poles pesanan lain. Siang itu bengkel jadi penuh aktivitas. Gilang dan Mas Tarjo mulai sortir perak yang dibawa dari rumah Pak Darmo. Mbah Karjo bantu sediakan air bersih dan kain flanel tambahan. Mereka bekerja dalam diam. Gilang mengambil cincin perak pertama dan mulai menggosoknya dengan cairan pembersih. Tangannya bergerak cepat tapi hati-hati. Setiap goresan harus pas, setiap sudut harus bersih. Mas Tarjo duduk di seberang dengan liontin perak di tangannya. Dia mengikuti gerakan Gilang dan mulai menggosok juga. Gerakannya agak kaku di awal, tapi lama-lama dia mulai terbiasa. Gilang sesekali melirik dan membetulkan teknik Mas Tarjo. Jangan terlalu keras, Mas. Perak antik ini tipis, bisa rusak.
Mas Tarjo mengangguk dan memperlambat gerakannya. Mereka bekerja sampai sore. Suara dengung gerinda dari bengkel Pak Heru 11 terdengar samar. Suara motor sesekali lewat. Suara gamelan latihan mulai terdengar dari sanggar jauh. Tanda waktu sudah hampir maghrib. Gilang menghitung hasil kerja hari ini. 15 cincin, 10 liontin, 3 gelang kecil, total 28 benda. Masih ada 172 benda lagi dari ketiga kotak yang dibawa pulang. Belum lagi 2 kotak lainnya yang masih di rumah Pak Darmo. Gilang merasakan pundaknya pegal, tangannya mulai kram, tapi dia nggak boleh berhenti. Malam turun dengan cepat. Mbah Karjo sudah pulang sejak maghrib. Gilang menyalakan lampu pijar di bengkel dan terus bekerja. Mas Tarjo masih duduk di seberang. Dia nggak pulang. Dia terus bantu poles. Gilang ingin bilang Mas Tarjo nggak usah repot-repot, tapi mulutnya nggak bisa bicara. Dia terlalu lelah. Jam 9 malam mereka berhenti sebentar untuk makan. Mas Tarjo beli nasi kucing dari angkringan Mbah Darmi. Mereka makan di depan bengkel sambil menatap gang yang sepi. Angin malam terasa sejuk. Lampu tempel di tembok rumah warga mulai padam satu persatu. Warga sudah tidur. Gilang, kata Mas Tarjo tiba-tiba, kamu nggak pernah tanya kenapa aku bantu kamu sejauh ini. Gilang menoleh. Iya, Gilang memang penasaran, tapi dia takut tanya. Mas Tarjo menatap langit malam yang gelap. Ayahmu dulu pernah bantu aku. Waktu aku jatuh dan gak punya apa-apa, dia yang kasih aku pekerjaan. Dia yang ajarin aku tentang logam. Dia yang bikin aku bisa hidup lagi. Gilang terdiam. Dia gak tahu soal ini. Ayahnya gak pernah cerita punya karyawan atau orang yang pernah dia bantu. Mas Tarjo melanjutkan. Itu 20 tahun lalu. Aku masih muda. Baru aja bangkrut dari usaha kecil-kecilan. Nyaris bunuh diri. Ayahmu yang temuin aku di pinggir kali. Dia ajak aku kerja di bengkel ini. Ngajarin aku sortir logam. Ngajarin aku hargai kerja keras. Gilang merasakan matanya memanas. Jadi Mas Tarjo pernah kerja di bengkel ini? Mas Tarjo mengangguk. Cuma setahun. Terus aku pindah kota. Mulai usaha lagi dari nol. Berhasil. Tapi aku gak pernah lupa sama ayahmu. Waktu dengar dia meninggal 2 tahun lalu, aku gak sempat datang ke pemakaman. Aku nyesal. Makanya sekarang aku bantu kamu. Ini cara aku bayar utang budi. Gilang gak tahu harus bilang apa. Dadanya terasa hangat dan sesak di saat bersamaan. Ada rasa haru, ada rasa lega, ada rasa bersyukur karena gak sendirian. Mereka kembali bekerja sampai tengah malam. Gilang sudah gak kuat lagi. Matanya terus menutup. Tangannya gemetar. Mas Tarjo akhirnya menyuruh Gilang tidur. Besok masih panjang. Kamu harus istirahat. Gilang berbaring di kasur tipisnya. Tapi sebelum tidur, dia melihat Mas Tarjo masih duduk di meja kerja. Masih terus poles perak dengan telaten. Cahaya lampu pijar yang redup menerangi wajahnya yang penuh kerutan. Gilang menutup mata dengan perasaan tenang. Ada yang jaga, ada yang peduli. Pagi datang dengan suara motor bebek di depan bengkel. Gilang terbangun dan langsung duduk. Siapa yang datang sepagi ini? Dia berjalan ke pintu bengkel dan membukanya. Bagas berdiri di sana dengan wajah merah dan mata melotot. Mana gelang ibu? Bentak Bagas langsung. Gilang mundur selangkah. Bagas masuk bengkel dengan langkah berat. Aku tahu kamu ngambil gelang itu dari Pak Darmo. Kamu nggak punya uang buat bayar. Jadi pasti kamu curi. Gilang menggeleng cepat. Nggak, aku nggak curi. Aku tukar dengan kerja. Bagas tertawa sinis. Tukar dengan kerja. Kamu pikir aku bodoh? Gelang itu aku jual buat bayar utang. Sekarang rentenir ngejar-ngejar aku karena mereka bilang uangnya kurang. Kamu harus kembaliin gelang itu atau kasih aku uang 2 juta. Gilang merasakan tangannya gemetar. Bagas makin mendekat. Napasnya bau rokok dan alkohol. Matanya merah, penuh amarah dan ketakutan. Gilang tahu, kakaknya ini dalam masalah besar. Tapi Gilang gak bisa kasih apa yang dia gak punya. Mas Tarjo tiba-tiba muncul dari gudang belakang. Dia berdiri di antara Gilang dan Bagas. Suaranya tenang tapi tegas. Bagas, kamu gak berhak minta apa-apa dari Gilang. Kamu yang jual gelang itu tanpa izin. Kamu yang bikin masalah. Bagas menatap Mas Tarjo dengan jijik. Kamu siapa? Kenapa kamu terus ikut campur urusan keluarga kami? Mas Tarjo gak jawab pertanyaan itu. Dia cuma melipat tangan di dada. Kalau kamu butuh uang, cari dengan cara yang benar. Jangan ganggu adikmu lagi. Bagas mengepalkan tangannya. Sebentar lagi dia mau pukul. Tapi tiba-tiba suara motor lain berhenti di depan bengkel. 2 orang pria besar turun dari motor trail hitam. Pakaian mereka rapi, tapi tatapan mata mereka dingin. Mereka masuk bengkel tanpa permisi. Bagas, kata salah satu pria itu, utangmu sudah jatuh tempo 3 hari lalu.
Bos kami nggak sabaran. Kamu bayar sekarang atau kami ambil paksa? Bagas pucat. Tangannya gemetar. Tunggu sebentar. Aku akan bayar. Aku janji. Pria itu menggeleng. Janji kamu sudah basi. Sekarang kamu ikut kami, atau kita urus dengan cara lain. Gilang merasakan jantungnya berdebar keras. Situasi jadi makin rumit. Bagas dalam masalah utang rentenir. Dan sekarang rentenir itu datang ke bengkel. Ke rumahnya. Mas Tarjo melangkah maju. Berapa utangnya? Pria itu menatap Mas Tarjo. 180 juta. Plus bunga 3 bulan. Total 250 juta. Angka itu terasa seperti petir. Gilang gak bisa bernafas. Bagas terduduk di lantai bengkel dengan wajah putus asa. Mas Tarjo terdiam lama. Lalu dia bicara dengan nada yang bikin Gilang makin bingung. Aku bayar setengahnya sekarang. Sisanya aku cicil sebulan. Tapi Bagas harus kerja buat aku. Pria itu mengerutkan dahi. Kamu serius? Mas Tarjo mengangguk. Serius. Tapi ada syarat. Bagas gak boleh ganggu Gilang lagi. Dan dia harus tanda tangan surat pernyataan di depan notaris bahwa dia gak punya klaim atas bengkel ini. Bagas menatap Mas Tarjo dengan mata terbelalak. Gilang juga menatap Mas Tarjo dengan bingung total. Pria rentenir itu berpikir sebentar lalu mengangguk. Deal. Tapi kalau cicilan telat sehari saja, kami ambil paksa semuanya, termasuk bengkel ini. Mas Tarjo tiba-tiba menawarkan diri membayar setengah utang Bagas dengan syarat Bagas harus kerja untuknya dan melepaskan klaim atas bengkel. Rentenir menerima tawaran itu, tapi mengancam akan ambil paksa bengkel kalau cicilan telat. Gilang baru sadar sesuatu yang mengerikan. Mas Tarjo baru saja menggadaikan bengkel milik Gilang tanpa izin, dan sekarang nyawa bengkel itu ada di tangan rentenir yang gak kenal ampun. Rentenir itu pergi dengan Bagas di motor trail hitam mereka. Suara knalpot keras menggema di gang sempit lalu menjauh. Gilang berdiri kaku di tengah bengkel. Tangannya gemetar hebat. Napasnya tercekat. Mas Tarjo baru saja menggadaikan bengkel tanpa izin. Bengkel satu-satunya milik Gilang. Rumah satu-satunya yang dia punya. Mas Tarjo berbalik menghadap Gilang. Ekspresinya tenang tapi ada garis tegang di dahinya. Gilang, dengar dulu penjelasanku. Gilang mundur selangkah. Suaranya keluar gemetar dan keras. Mas gak boleh jadiin bengkel ini jaminan. Ini bukan punya Mas. Ini rumah saya. Mas Tarjo menghela napas panjang. Aku tahu, tapi kalau aku gak lakukan itu, mereka akan paksa Bagas dengan cara lebih brutal. Dan ujung-ujungnya, mereka tetap akan datang ke sini. Mereka akan lacak keluarga Bagas. Mereka akan lacak kamu. Gilang menggeleng kuat. Tapi sekarang bengkel ini bahaya. Kalau Mas gak bayar cicilan tepat waktu, saya kehilangan semuanya. Mas Tarjo melangkah mendekat. Aku janji gak akan telat. Aku punya uang. Aku cuma butuh waktu atur semuanya. Percaya sama aku. Gilang menatap Mas Tarjo dengan mata berkaca-kaca. Kenapa saya harus percaya? Mas datang tiba-tiba. Mas bilang kenal ayah saya. Tapi saya nggak tahu siapa Mas sebenarnya. Saya nggak tahu apa-apa tentang Mas. Keheningan mengisi ruang bengkel. Mas Tarjo terdiam lama. Lalu dia bicara pelan. Kamu benar. Aku belum cerita semuanya. Tapi sekarang belum waktunya. Yang penting sekarang adalah kita harus buka peti besi itu. Kita harus tahu apa isi wasiat ayahmu. Kalau wasiat itu memang ada dan sah, Bagas nggak akan bisa ambil bengkel ini dengan cara apapun. Gilang menarik napas dalam. Logika Mas Tarjo masuk akal. Tapi perasaan Gilang masih campur aduk. Dia merasa dikhianati tapi juga diselamatkan di saat bersamaan. Dia nggak tahu harus percaya atau marah. Mbah Karjo datang dari rumahnya dengan wajah khawatir. Dia dengar suara berisik tadi. Kenapa ramai? Ada apa? Gilang menjelaskan semuanya dengan suara bergetar. Mbah Karjo mendengarkan sambil mengusap jenggot tipisnya. Ekspresinya makin serius. Setelah Gilang selesai cerita, Mbah Karjo duduk di bangku plastik dengan berat. Mas Tarjo, kamu ini sebenarnya siapa? Orang biasa nggak mungkin punya uang sebanyak itu untuk bayar utang orang lain. Mas Tarjo terdiam. Dia menatap lantai bengkel yang penuh serbuk logam. Aku pengusaha. Punya pabrik komponen elektronik di Semarang. Tapi aku nggak suka pamer. Aku lebih suka hidup sederhana. Makanya aku sering nyamar jadi tukang sortir logam. Itu cara aku lepas dari tekanan kerja. Gilang dan Mbah Karjo terdiam. Informasi itu terlalu besar untuk dicerna sekaligus. Gilang merasakan kepalanya pusing. Jadi selama ini Mas Tarjo yang kelihatan seperti tukang logam biasa, ternyata miliarder. Mas Tarjo mengangkat tangan. Tapi itu nggak penting sekarang. Yang penting adalah kita harus fokus. Kita punya waktu sebulan. Sebulan untuk selesaikan polesterah Pak Darmo. Sebulan untuk bayar cicilan pertama rentenir. Sebulan untuk urus wasiat. Kita nggak boleh buang waktu. Gilang mengangguk pelan.
Dia masih bingung dan kesal, tapi Mas Tarjo binar, mereka nggak punya waktu buat dramatis, mereka harus bergerak cepat. Siang itu mereka kembali ke rumah Pak Darmo untuk ambil 2 kotak perak lainnya. Pak Darmo menyambut dengan ramah dan mengingatkan lagi tenggat waktu sebulan. Gilang mengangguk dengan tekad bulat, dia harus selesaikan ini, nggak ada pilihan lain. Perjalanan pulang terasa berat karena motor bebek harus angkut 2 kotak besar sekaligus. Mas Tarjo nyetir pelan-pelan supaya perak di dalam kotak nggak geser dan rusak. Gilang duduk di belakang sambil pegang kotak erat-erat. Matanya menatap jalanan kota gede yang ramai. Pedagang perak di kiri kanan jalan. Turis yang jalan-jalan sambil foto-foto. Kehidupan berjalan normal, tapi hidup Gilang terasa makin rumit setiap hari. Sesampainya di bengkel, mereka langsung bongkar kotak dan mulai sortir lagi. Kali ini ada benda-benda yang lebih besar. Piring perak, cangkir perak, sendok perak antik dengan ukiran rumit. Semuanya butuh waktu lebih lama untuk dipoles. Gilang bekerja dengan fokus penuh. Tangannya bergerak cepat tapi teliti. Setiap ukiran harus bersih dari noda hitam yang menempel bertahun-tahun. Setiap permukaan harus kinclong. Pak Darmo bilang kalau hasil polesan yang nggak bagus dia nggak akan terima. Mas Tarjo duduk di seberang dengan sendok perak di tangannya. Dia belajar teknik poles dari Gilang dengan serius. Sesekali dia tanya kalau ada bagian yang nggak dia mengerti. Gilang jawab dengan sabar meskipun hatinya masih kesal. Sore datang dengan suara gamelan dari sanggar. Gilang dan Mas Tarjo sudah berhasil poles 43 benda hari ini. Lumayan cepat, tapi masih ada ratusan lagi yang menunggu. Gilang menghitung di kepala. Kalau sehari mereka bisa poles 40 benda, berarti mereka butuh sekitar 20 hari untuk selesaikan semua. Masih ada sisa waktu 10 hari. Cukup aman kalau nggak ada halangan. Tapi Gilang tahu hidup nggak pernah selancar itu. Malam turun dengan gerimis tipis. Suara tetesan air di atap seng terdengar lembut seperti musik. Gilang dan Mas Tarjo makan malam dengan nasi bungkus dari warung dekat pasar. Mereka makan dalam diam, gak ada yang ngomong. Terlalu lelah untuk bicara. Setelah makan, Gilang mengambil kunci kecil yang tergantung di gelang ibu. Kunci itu masih tergantung di sana, karena Pak Darmo bilang Gilang boleh pakai kunci itu asal gelangnya tetap jadi jaminan sampai semua perak selesai dipoles. Gilang berjalan ke gudang belakang dengan Mas Tarjo dan Mbah Karjo mengikuti. Peti besi hijau tua itu masih di sudut gudang, tertutup terpal yang sudah mereka singkirkan beberapa hari lalu. Gilang berlutut di depan peti dan memasukkan kunci kecil ke gembok tua yang berkarat. Tangannya gemetar. Kunci itu pas, tapi gemboknya keras, berkarat parah. Mas Tarjo membantunya memutar kunci. Mereka berdua berusaha dengan hati-hati supaya kunci nggak patah. Akhirnya setelah beberapa kali coba, gembok terbuka dengan bunyi klik pelan. Gilang membuka tutup peti dengan napas tertahan. Di dalam peti ada beberapa dokumen lama yang terlipat rapi. Ada foto-foto keluarga yang sudah menguning. Ada buku tabungan lama. Dan di paling bawah, ada amplop coklat tebal dengan stempel notaris. Gilang mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Mas Tarjo menyalakan senter dari HP-nya untuk kasih cahaya lebih. Gilang membuka amplop dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Di lembar pertama tertulis jelas, surat wasiat dan pembagian harta warisan. Mbah Karjo membaca dari belakang pundak Gilang. Matanya yang sudah rabun harus didekatkan ke kertas. Ini surat wasiat resmi dari notaris. Ada stempel dan tanda tangan lengkap. Gilang membaca isi wasiat dengan mata yang makin membesar. Ayahnya menulis dengan jelas bahwa bengkel las dan tanah di bawahnya adalah warisan untuk anak-anaknya. Tapi ada syarat khusus yang tertulis tebal. Ahli waris hanya sah menerima warisan kalau bisa membuktikan telah meneruskan kerajinan tangan selama minimal 3 tahun sejak wasiat ini dibuat. Wasiat itu dibuat 6 tahun lalu, setahun sebelum ayah Gilang meninggal. Artinya siapapun yang mau jadi ahli waris harus sudah kerja di bidang kerajinan tangan minimal 3 tahun dari 6 tahun lalu. Gilang menghitung cekat. Dia mulai poles perak 2 tahun lalu, berarti dia baru jalan 2 tahun. Belum cukup. Bagas kabur 8 tahun lalu. Dia bahkan nggak pernah pegang perak atau logam buat kerja. Dia nggak memenuhi syarat sama sekali. Tapi tunggu, syaratnya 3 tahun sejak wasiat dibuat 6 tahun lalu. Berarti tenggat waktunya adalah 3 tahun dari 6 tahun lalu. Itu berarti 3 tahun lalu. Gilang merasa pusing menghitung. Dia baca ulang dengan lebih teliti. Mas Tarjo mengambil kertas itu dan membaca dengan seksama. Lalu dia menjelaskan dengan sabar. Wasiat ini dibuat 6 tahun lalu. Syaratnya ahli waris harus sudah bekerja di bidang kerajinan tangan minimal 3 tahun terhitung sejak wasiat dibuat. Jadi siapapun yang mau jadi ahli waris harus sudah kerja minimal 3 tahun di bidang itu sebelum ayahmu meninggal. Gilang terdiam. Ayahnya meninggal 4 tahun lalu. Berarti siapapun yang mau jadi ahli waris harus sudah kerja di bidang kerajinan sejak 7 tahun lalu. Gilang makin bingung. Mbah Karjo menggeleng. Ini rumit. Kita harus bawa wasiat ini ke notaris yang buat. Biar dia yang jelaskan. Mas Tarjo mengangguk. Betul. Dan kita harus cepat. Sebelum Bagas bawa pengacara minggu depan, kita harus sudah punya klarifikasi resmi dari notaris.
Gilang memasukkan wasiat itu kembali ke amplop dan memeluknya erat. Ini harapan satu-satunya. Kalau wasiat ini sah dan Gilang bisa buktikan dia memenuhi syarat, Bagas nggak bisa apa-apa. Tapi kalau enggak, semuanya akan hilang. Pagi berikutnya mereka bertiga pergi ke kantor notaris yang tercantum di wasiat. Kantornya di tengah kota Yogyakarta. Bangunan tua dengan cat putih yang mulai mengelupas. Di dalam kantor, seorang wanita parubaya menyambut mereka dengan ramah. Namanya Ibu Retno. Dia notaris yang menggantikan ayahnya yang sudah pensiun. Gilang menjelaskan maksud kedatangan mereka dan menyerahkan surat wasiat. Ibu Retno membaca dengan teliti sambil sesekali mengangguk. Setelah selesai, dia menatap Gilang dengan serius. Wasiat ini sah, tapi syaratnya memang cukup ketat. Ahli waris harus membuktikan telah bekerja di bidang kerajinan tangan minimal 3 tahun. Gilang menelan ludah. Saya baru kerja jadi tukang poles perak 2 tahun, Bu. Apakah saya nggak memenuhi syarat? Ibu Retno berpikir sebentar. Lalu dia bicara pelan. Syarat 3 tahun itu dihitung dari sekarang, bukan dari waktu wasiat dibuat. Jadi kamu masih punya waktu 1 tahun lagi untuk genap 3 tahun. Tapi masalahnya, kamu harus bisa membuktikannya dengan bukti konkret. Testimoni dari orang-orang yang kamu layani. Surat keterangan dari komunitas pengrajin. Dokumen yang sah. Gilang merasakan dadanya sesak lagi. 1 tahun lagi. Dia masih kurang 1 tahun. Tapi Bagas sudah datang sekarang dengan ancaman. Bagaimana dia bisa tahan 1 tahun lagi? Mas Tarjo angkat bicara. Bu, apakah ada cara untuk verifikasi lebih cepat? Misalnya dengan bukti intensitas kerja? Gilang ini bekerja sangat keras. Dia layani puluhan pengrajin. Dia punya reputasi baik di komunitas kota gede. Ibu Retno mengangguk. Bisa. Kalau kamu bisa kumpulkan testimoni tertulis dari minimal 10 pengrajin yang kamu layani secara rutin, ditambah surat rekomendasi dari Asosiasi Pengrajin Perak, aku bisa pertimbangkan untuk percepat verifikasi. Tapi tetap harus ada bukti kamu bekerja minimal 2 tahun penuh dengan intensitas tinggi. Gilang mengangguk cepat. Saya bisa kumpulkan itu, Bu. Ibu Retno tersenyum tipis. Bagus. Kumpulkan semuanya dalam 2 minggu. Lalu kita bisa jadwalkan sidang verifikasi. Kalau verifikasimu lolos, wasiat ini langsung berlaku, dan kamu sah jadi ahli waris tunggal. Kakakmu nggak akan bisa klaim apa-apa. Gilang merasa sedikit lega. Ada harapan. Meskipun waktunya mepet, tapi ada harapan. Mereka keluar dari kantor notaris dengan semangat baru. Gilang sudah punya target jelas. Dia harus kumpulkan testimoni dari pengrajin-pengrajin yang pernah dia layani. Dia harus minta surat rekomendasi dari Asosiasi Pengrajin Perak Kota Gede. Semua dalam 2 minggu. Mas Tarjo menepuk pundak Gilang. Aku kenal ketua Asosiasi Pengrajin Perak. Aku bisa bantu urus surat rekomendasi. Kamu fokus kumpulkan testimoni dari para pengrajin. Gilang menatap Mas Tarjo dengan mata berbinar. Terima kasih, Mas. Tapi saat mereka berjalan ke motor, Gilang melihat sesuatu yang bikin darahnya berhenti sedetik. Di seberang jalan, Bagas berdiri bersandar di motor bebek hitamnya, sambil menatap mereka dengan senyum miring. Gilang menemukan surat wasiat ayahnya yang menyatakan ahli waris harus membuktikan telah bekerja di bidang kerajinan tangan minimal 3 tahun. Notaris memberi Gilang 2 minggu untuk kumpulkan testimoni dan surat rekomendasi dari Asosiasi Pengrajin, agar bisa diverifikasi lebih cepat. Bagas ternyata mengikuti mereka ke kantor notaris, dan sekarang tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menggagalkan Gilang mendapatkan warisan. Gilang membeku di trotoar. Bagas masih berdiri di seberang jalan dengan rokok menyala di tangannya. Asap tipis naik ke udara siang yang panas. Ekspresi wajahnya tenang, tapi matanya penuh perhitungan. Dia tahu, dia dengar semuanya. Mungkin dia tunggu di luar kantor notaris sejak tadi. Mungkin dia ikuti mereka dari bengkel. Mas Tarjo menarik lengan Gilang pelan. Jangan lihat dia. Kita langsung pulang. Tapi sudah terlalu terlambat. Bagas menyeberang jalan sambil buang rokok ke selokan. Langkahnya santai, tapi ada ancaman di setiap gerakannya. Dia berhenti tepat di depan mereka dengan senyum tipis. Jadi begitu. Kamu mau kumpulkan testimoni dari pengrajin. Kamu pikir gampang. Gilang mundur selangkah. Mas Tarjo berdiri di sampingnya dengan postur tubuh siaga. Mbah Karjo juga ikut maju. Tapi Bagas cuma tertawa kecil. Santai. Aku nggak akan pukul adikku sendiri di tengah jalan. Bagas menatap Gilang dengan mata yang sulit dibaca. Ada iba di sana. Ada penyesalan. Tapi ada juga keputusasaan yang dalam. Gilang, kamu nggak ngerti situasi aku. Aku bukan pengen jahat sama kamu. Aku cuma butuh uang. Utangku bukan main-main. Kalau aku nggak bayar, mereka nggak cuma bunuh aku. Mereka juga akan lacak keluarga. Lacak kamu. Gilang merasakan dadanya sesak. Dia tahu Bagas dalam masalah.
Tapi itu bukan alasan untuk rebut rumah satu-satunya yang Gilang punya. Kenapa kamu gak kerja keras saja? Kenapa harus judi? Kenapa harus bikin masalah? Bagas terdiam. Lalu dia menunduk. Suaranya jadi pelan. Aku bodoh. Aku tahu. Tapi sekarang sudah terlanjur. Aku gak bisa mundur lagi. Mas Tarjo angkat bicara. Bagas, aku sudah bayar setengah utangmu. Sisanya aku yang tanggung. Kamu gak usah ganggu Gilang lagi. Kerja aja buat aku sesuai kesepakatan. Bagas mengangkat kepala. Matanya menatap Mas Tarjo dengan tajam. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu mau repot-repot bayar utang orang yang baru kamu kenal? Apa maumu? Mas Tarjo gak jawab. Dia cuma menatap Bagas dengan tenang. Bagas mengepalkan tangannya. Aku gak percaya orang baik tanpa pamrih. Pasti ada sesuatu yang kamu mau. Pasti ada. Gilang merasakan situasi makin tegang. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Ada yang berhenti dan perhatiin mereka. Mas Tarjo menarik napas panjang. Bagas, pulang. Kita bicarakan ini nanti di tempat lain. Jangan buat masalah di sini. Bagas menatap Mas Tarjo sebentar lalu berbalik. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang satu kalimat yang bikin Gilang merinding. Gilang, kamu pikir pengrajin-pengrajin itu akan kasih testimoni gampang begitu? Tunggu aja. Bagas naik motornya dan pergi. Suara knalpot bebeknya keras dan kasar. Gilang berdiri diam, dengan pikiran kacau. Apa maksud Bagas? Kenapa dia bilang begitu? Mereka pulang ke bengkel dengan perasaan was-was. Gilang langsung mulai bikin daftar pengrajin yang pernah dia layani. Dia tulis nama-nama yang dia ingat. Putari yang pesan liontin, Pak Suryo yang pesan cincin, Mbak Rina yang pesan gelang, Pak Joko yang pesan sendok antik. Total ada 17 nama yang dia ingat dengan jelas. Mbah Karjo membantu menambahkan beberapa nama lagi. Pengrajin yang pernah kirim pesan lewat Mbah Karjo waktu Gilang lagi nggak ada. Total jadi 23 nama. Lebih dari cukup untuk kumpulkan 10 testimoni yang diminta notaris. Sore itu Gilang mulai keliling kota gede. Dia datangi rumah-rumah pengrajin yang pernah dia layani. Yang pertama adalah Putari. Rumahnya di gang kecil dekat Pasar Perak. Putari menyambut Gilang dengan ramah. Gilang jelaskan maksud kedatangannya. Putari langsung setuju kasih testimoni. Dia bahkan langsung tulis di kertas yang Gilang bawa. Gilang merasa lega. 1 sudah. Masih 9 lagi. Tapi di rumah kedua, Pak Suryo, situasinya beda. Pak Suryo buka pintu dengan wajah agak canggung. Dia dengarkan penjelasan Gilang tapi nggak langsung jawab. Gilang, maaf ya. Aku nggak bisa kasih testimoni sekarang. Ada urusan keluarga yang lagi rumit. Gilang bingung. Pak Suryo selalu ramah selama ini. Kenapa tiba-tiba berubah? Tapi Gilang nggak mau maksa. Dia cuma bilang terima kasih dan pergi. Di rumah ketiga, Mbak Rina, ceritanya sama. Mbak Rina menolak dengan alasan sedang sibuk dan gak sempat nulis testimoni. Di rumah keempat, Pak Joko malah gak buka pintu, meskipun Gilang tahu dia ada di dalam. Gilang mulai curiga. Ini bukan kebetulan. Terlalu banyak yang menolak dalam waktu bersamaan. Ada yang gak beres. Malam itu Gilang pulang dengan hanya 1 testimoni. Dia duduk di depan bengkel dengan wajah lesu. Mas Tarjo dan Mbah Karjo juga kelihatan khawatir. Ada apa dengan para pengrajin itu? Kenapa mereka tiba-tiba berubah sikap? Mas Tarjo berpikir keras. Lalu dia bicara pelan. Bagas. Pasti Bagas yang datangi mereka duluan. Dia ancam atau bayar mereka supaya nggak kasih testimoni. Gilang merasakan amarah memuncak. Kenapa Bagas sejahat itu? Dia kakak kandung Gilang. Kenapa dia tega? Mbah Karjo menggeleng sedih. Orang yang terdesak utang bisa lakukan apa saja. Bagas sekarang nggak mikir panjang. Dia cuma mikir cara selamatkan nyawanya sendiri. Gilang meremas kertas testimoni Putari. 1 testimoni nggak cukup. Dia butuh minimal 10. Kalau pengrajin-pengrajin yang dia kenal semua sudah diancam Bagas, dari mana dia bisa dapat 9 testimoni lagi? Mas Tarjo terdiam lama. Lalu dia bicara dengan nada serius. Gilang, besok kita ke Asosiasi Pengrajin Perak. Aku kenal ketuanya. Namanya Pak Harto. Dia orang baik dan gak gampang diintimidasi. Kalau kita bisa dapat dukungan dari asosiasi, testimoni dari anggota-anggota lain akan lebih mudah didapat. Gilang mengangguk. Dia gak punya pilihan lain. Dia harus percaya sama rencana Mas Tarjo. Pagi berikutnya mereka pergi ke kantor Asosiasi Pengrajin Perak.
yang terletak di pinggir pasar perak kota gede. Kantornya sederhana, cuma rumah tua yang disulap jadi kantor. Di dalamnya ada beberapa meja kayu dan rak-rak berisi contoh produk perak dari anggota asosiasi. Pak Harto menyambut mereka dengan hangat. Dia pria tua berusia sekitar 60 tahun dengan rambut putih dan kacamata tebal. Wajahnya penuh senyum dan keriput. Dia peluk Mas Tarjo seperti teman lama. "Tarjo, lama nggak ketemu. Apa kabar?" Mas Tarjo tersenyum. "Baik, Pak. Saya mau minta tolong." Mereka duduk di ruang tamu kecil. Mas Tarjo jelaskan situasi Gilang dengan detail. Pak Harto mendengarkan dengan serius sambil sesekali mengangguk. Setelah Mas Tarjo selesai, Pak Harto menatap Gilang dengan mata berbinar. "Jadi kamu anak Gilang yang terkenal itu? Tukang poles perak keliling yang rajin dan jujur?" Gilang terkejut. "Terkenal?" Pak Harto tertawa. "Banyak anggota asosiasi yang pernah cerita tentang kamu. Anak kecil yang kerja keras, polesannya rapi, harganya murah, orangnya sopan. Kamu punya reputasi bagus di komunitas ini." Gilang merasa pipinya memanas. Dia nggak tahu kalau namanya dikenal luas seperti itu. Pak Harto mengetuk meja. "Oke, aku akan bantu. Aku akan keluarkan surat rekomendasi resmi dari asosiasi. Dan aku akan hubungi anggota-anggota yang pernah kamu layani. Mereka akan kasih testimoni. Jangan khawatir." Gilang merasakan dadanya lega. Akhirnya ada harapan lagi. Tapi Pak Harto belum selesai bicara. "Tapi ada satu masalah. Tadi pagi, ada orang datang ke kantor ini. Dia bilang dia kakakmu. Dia minta aku nggak bantu kamu. Dia bahkan kasih uang. Aku tolak tentunya. Tapi aku khawatir, dia akan datangi anggota-anggota lain dan kasih uang Ancaman. Gilang mengepalkan tangannya. Bagas memang sudah bergerak cepat. Mas Tarjo bicara. "Pak Harto, kalau Bapak bisa kumpulkan anggota-anggota yang loyal dan gak gampang disuap, kita bisa atur pertemuan besok. Aku akan jelaskan situasinya. Aku akan pastikan mereka gak takut sama ancaman Bagas." Pak Harto mengangguk. "Baiklah, besok sore jam 3. Aku akan undang 15 anggota yang aku percaya. Kita bikin pertemuan di sini." Gilang merasa sedikit tenang. Tapi saat mereka keluar dari kantor asosiasi, dia lihat motor trail hitam parkir di seberang jalan. 2 orang pria besar berdiri di sana sambil menatap mereka. Rentenir yang datang ke bengkel waktu itu. Salah satu pria itu berjalan mendekat. Wajahnya datar, suaranya dingin. "Mas Tarjo, cicilan pertama jatuh tempo 2 minggu lagi. Jangan telat sehari pun, atau bengkel itu jadi milik kami." Mas Tarjo mengangguk tenang. "Aku tahu, aku nggak akan telat." Pria itu menatap Gilang sebentar, lalu dia bicara lagi. "Dan kamu, anak kecil, jangan coba-coba lari atau sembunyi. Kami tahu di mana kamu tinggal. Kami tahu semua gerak-gerikmu." Gilang menelan ludah, dadanya sesak. Pria itu berbalik dan naik motor trail bersama temannya. Mereka pergi dengan suara knalpot keras yang menggema di pasar. Gilang merasakan seluruh tubuhnya gemetar, tekanan dari mana-mana. Bagas yang intimidasi pengrajin, rentenir yang ancam ambil bengkel, waktu yang terus berjalan, semuanya terasa terlalu berat. Mas Tarjo merangkul pundak Gilang. "Tenang, kita masih punya waktu, kita masih bisa menang." Tapi Gilang gak yakin lagi. Dia mulai ragu, apakah mereka benar-benar bisa menang melawan semua ini. Sore itu Gilang gak bisa kerja poles perak dengan tenang. Tangannya gemetar terus, pikirannya kacau. Mas Tarjo yang akhirnya ambil alih pekerjaan poles sambil Gilang duduk melamun di sudut bengkel. Malam turun dengan suara hujan deras. Air hujan memukul atap seng dengan keras. Suara petir sesekali menggelegar. Gilang terbaring di kasurnya tapi gak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit yang gelap. Dia merasa sendirian, meskipun Mas Tarjo dan Mbah Karjo ada di dekatnya. Tiba-tiba ada suara batu kecil dilempar ke pintu bengkel. Gilang duduk dengan cepat. Mas Tarjo juga terbangun. Mereka berdua berjalan ke pintu dengan hati-hati. Gilang membuka pintu sedikit. Di luar hujan deras. Tapi ada seseorang berdiri di gang dengan jas hujan. Gilang gak bisa lihat wajahnya karena gelap. Tapi suaranya familiar. "Gilang, ini aku, Bagas." Gilang membuka pintu lebih lebar. Bagas masuk dengan basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya merah. Napasnya berat. Dia kelihatan ketakutan. Bagas duduk di bangku plastik sambil gemetar. Gilang dan Mas Tarjo menatapnya bingung. Kenapa Bagas datang tengah malam begini? Bagas bicara dengan suara parau. "Gilang, maafin aku. Aku udah terlalu jauh. Aku udah ancam banyak orang. Aku udah bikin kamu susah. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi." Gilang terdiam. Dia nggak tahu harus bilang apa. Bagas melanjutkan. "Rentenir itu nggak main-main. Tadi mereka datang ke tempatku. Mereka pukul aku. Mereka bilang kalau aku nggak kasih hasil dalam seminggu, mereka akan bunuh aku. Bunuh beneran.
Mas Tarjo bicara pelan. Hasil apa yang mereka mau? Bagas menatap Gilang dengan mata berkaca-kaca. Mereka mau bengkel ini. Mereka mau tanah ini. Mereka bilang kalau aku bisa kasih surat tanah. Utangku lunas. Kalau enggak, aku mati. Gilang merasakan seluruh tubuhnya dingin. Bagas berdiri sambil gemetar. Maaf Gilang, besok aku akan datang lagi. Dan kali ini aku nggak datang sendiri. Aku akan bawa preman yang mereka sewa. Mereka akan paksa kamu tanda tangan surat pelepasan hak. Kalau kamu nggak mau, mereka akan. Bagas nggak sanggup lanjutin kalimatnya. Dia berbalik dan lari keluar bengkel ke tengah hujan. Bagas datang tengah malam ke bengkel dalam keadaan ketakutan dan terpukul oleh rentenir. Dia memberi peringatan bahwa besok dia akan kembali membawa preman sewaan. Untuk memaksa Gilang menandatangani surat pelepasan hak atas bengkel. Gilang dan Mas Tarjo punya waktu kurang dari 24 jam sebelum preman datang. Tapi mereka bahkan belum mengumpulkan testimoni yang cukup untuk membuktikan hak waris Gilang di mata hukum. Fajar belum menyingsing ketika Gilang sudah duduk di depan bengkel. Hujan sudah reda sejak jam 3 pagi. Sekarang cuma tersisa genangan air di gang yang memantulkan cahaya lampu tempel. Gilang gak bisa tidur sama sekali setelah Bagas pergi. Pikirannya terus berputar tentang preman yang akan datang siang ini. Tentang ancaman yang makin nyata. Mas Tarjo keluar dari gudang dengan wajah serius. Dia juga gak tidur. Sejak tadi dia sibuk telepon entah siapa. Gilang dengar suara Mas Tarjo bicara pelan di belakang sambil sesekali mengetik di HP. Sekarang Mas Tarjo duduk di sebelah Gilang dengan 2 gelas kopi panas dari termos. Mereka minum dalam diam sambil menatap gang yang masih sepi. Gilang, kata Mas Tarjo pelan. Aku udah hubungi beberapa orang. Polisi nggak bisa langsung turun kalau belum ada tindak kekerasan nyata. Tapi aku punya rencana lain. Gilang menoleh. Rencana apa? Mas Tarjo menatap langit yang mulai mencerah. Kita bikin pertemuan dengan pengrajin hari ini juga. Nggak tunggu besok sore. Kita kumpulkan sebanyak mungkin orang. Kita bikin exposure publik. Kalau preman datang dan bengkel ini penuh orang, mereka nggak akan berani main kasar. Gilang terdiam. Rencananya masuk akal. Tapi bisakah mereka kumpulkan orang dalam waktu sesingkat ini? Mas Tarjo sudah mengangkat HP-nya lagi. Dia telepon Pak Harto. Percakapan mereka singkat tapi jelas. Pak Harto setuju untuk kumpulkan anggota asosiasi jam 9 pagi ini juga. Darurat. Pagi datang dengan suara ayam berkokok dan motor-motor mulai lewat. Gilang dan Mas Tarjo bergegas ke kantor asosiasi. Mbah Karjo sudah dititipi jaga bengkel dengan pesan untuk nggak buka pintu kalau ada orang asing yang datang. Mbah Karjo mengangguk dengan wajah khawatir. Dia pegang palu besi kecil di tangannya. Siapa tahu butuh bela diri. Kantor asosiasi sudah ramai ketika mereka sampai. Ada sekitar 20 orang berkumpul di ruang tamu kecil itu. Sebagian besar pengrajin tua yang Gilang kenal wajahnya tapi nggak tahu namanya. Sebagian lagi pengrajin muda yang terlihat penasaran kenapa dikumpulkan mendadak. Pak Harto berdiri di depan dengan wajah serius. Dia perkenalkan Gilang dan Mas Tarjo. Lalu dia jelaskan situasi dengan detail. Tentang wasiat. Tentang syarat 3 tahun. Tentang Bagas yang intimidasi. Tentang ancaman preman yang akan datang siang ini. Ruangan jadi hening. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Setelah Pak Harto selesai, seorang pengrajin tua bernama Pak Wahyu angkat tangan. Aku kenal Gilang. Dia pernah poles cincin pesananku 5 kali. Hasilnya selalu bagus. Dia anak yang jujur dan kerja keras. Aku akan kasih testimoni. Satu persatu pengrajin mulai angkat tangan. Bu Siti yang pesan gelang, Pak Bambang yang pesan sendok antik, Mbak Dewi yang pesan liontin, Pak Agus yang pesan piring kecil. Dalam waktu 10 menit, sudah ada 12 orang yang setuju kasih testimoni tertulis. Gilang merasakan matanya memanas. Dia nggak sangka akan ada sebanyak ini yang mau bantu. Pak Harto tersenyum. Dia keluarkan selembar kertas bermaterai dari tas kerjanya. Ini surat rekomendasi resmi dari asosiasi. Aku sudah siapkan sejak tadi malam. Aku tahu kamu pasti butuh ini cepat. Mas Tarjo menerima surat itu dengan ucapan terima kasih. Lalu dia bicara ke seluruh ruangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong satu lagi. Hari ini siang akan ada orang-orang datang ke bengkel Gilang dengan maksud jahat. Mereka akan coba paksa Gilang tanda tangan surat pelepasan hak. Kalau bapak ibu bersedia, tolong datang ke bengkel jam 11. Kita bikin kehadiran massal. Biar mereka nggak berani main kasar. Para pengrajin saling pandang. Lalu Pak Wahyu berdiri. Aku datang. Aku nggak akan biarkan anak ini disakiti. Satu persatu yang lain juga setuju. Total ada 15 orang yang berjanji akan datang.
Gilang merasa dadanya sesak karena haru. Orang-orang yang bahkan gak terlalu kenal dia mau meluangkan waktu untuk bantu. Ini keajaiban kecil dari kebaikan manusia. Jam 10 pagi mereka kembali ke bengkel. Mbah Karjo masih di sana dengan wajah lega. Dia sudah cemas setengah mati. Gilang dan Mas Tarjo mulai atur kursi-kursi plastik di depan bengkel. Mereka juga pinjam kursi dari Pak Heru dan beberapa tetangga lain. Gang sempit itu jadi penuh kursi. Jam 10.30, pengrajin-pengrajin mulai berdatangan. Mereka datang dengan motor bebek atau jalan kaki. Sebagian bawa keluarga, sebagian bawa teman sesama pengrajin. Gang yang biasanya sepi jadi ramai. Anak-anak kecil bermain di genangan air sisa hujan semalam. Ibu-ibu ngobrol sambil duduk di kursi plastik. Bapak-bapak ngopi sambil ngobrol ringan. Pak Heru dari bengkel sebelah juga keluar. Dia tanya ada apa. Gilang jelaskan singkat. Pak Heru langsung bilang dia juga akan stay di depan bengkelnya. Siapa tahu butuh bantuan. Jam 11:15, 2 motor trail hitam berhenti di ujung gang. Preman-preman turun dengan wajah garang. Ada 5 orang. Badan mereka besar-besar. Pakaian mereka serba hitam. Tapi ketika mereka lihat gang penuh orang, langkah mereka melambat. Bagas turun dari motor terakhir dengan wajah pucat. Dia kelihatan gak nyaman. Matanya menatap Gilang sebentar, lalu menunduk. Preman yang paling depan berjalan dengan langkah berat. Dia berhenti di tengah kerumunan orang. "Mana Gilang?" tanya preman itu dengan suara keras. Gilang berdiri dari kursinya. Mas Tarjo berdiri di sampingnya. Pak Harto juga maju. Para pengrajin lainnya diam, tapi mata mereka semua menatap tajam ke preman-preman itu. Preman itu mengerutkan dahi. Dia kelihatan bingung. Ini apa-apaan? Kenapa rame begini? Mas Tarjo bicara dengan tenang. Ini komunitas pengrajin perak Kota Gede. Kami semua di sini untuk dukung Gilang. Kalau kalian punya urusan hukum, silahkan urus lewat jalur hukum yang benar. Jangan main intimidasi. Preman itu menatap Mas Tarjo dengan jengkel. "Kamu siapa?" Mas Tarjo tersenyum tipis. "Saya Hartawan Sutejo, CEO Sutejo Industries. Dan saya punya lawyer yang siap proses kalian, kalau kalian berani sentuh anak ini." Suasana langsung berubah. Preman-preman itu saling pandang. Nama Hartawan Sutejo sepertinya familiar buat mereka. Salah satu preman berbisik ke yang paling depan. Preman itu menggaruk kepala. Ekspresinya jadi ragu. Bagas maju dengan langkah gemetar. Dia menatap Gilang dengan mata berkaca-kaca. "Gilang, maafin aku. Aku nggak sanggup terusin ini." "Aku nggak sanggup." Bagas berbalik ke preman-preman itu. "Aku nggak jadi. Suruh bos kalian, aku akan cari cara lain bayar utang. Jangan ganggu adik aku lagi." Preman yang paling depan menatap Bagas dengan marah. "Kamu pikir gampang batalin begini? Bos kami nggak terima." Tiba-tiba dari ujung gang muncul 2 orang polisi dengan seragam lengkap. Mereka berjalan mendekat dengan santai. Salah satu polisi bicara. "Ada apa ini?" "Ada laporan keributan." Mas Tarjo melangkah maju. "Pak polisi, ada intimidasi di sini. Orang-orang ini coba paksa anak ini tanda tangan dokumen dengan ancaman." Polisi itu menatap preman-preman dengan tajam. "Kalian punya izin berkumpul di sini? Punya surat tugas resmi?" Preman-preman itu langsung mundur. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka cuma suruhan rentenir. Polisi itu bicara lagi. "Bubar. Sekarang. Atau saya bawa ke kantor." Preman-preman itu langsung naik motor dan pergi. Suara knalpot keras menggema lalu menjauh. Bagas masih berdiri di tengah gang dengan wajah kosong. Dia menatap Gilang dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Lalu dia juga pergi dengan berjalan kaki. Nggak naik motor. Cuma jalan pelan menyusuri gang sampai menghilang di tikungan. Kerumunan orang di depan bengkel bertepuk tangan. Ada yang tertawa lega, ada yang peluk Gilang. Gilang merasakan air mata jatuh di pipinya. Dia nggak sanggup tahan lagi. Terlalu banyak emosi dalam beberapa hari ini. Pak Harto menepuk punggung Gilang. "Kamu anak yang kuat. Ayahmu pasti bangga." Polisi yang tadi datang ternyata teman Mas Tarjo. Dia bilang Mas Tarjo yang hubungi dia tadi pagi dan minta tolong standby di sekitar bengkel. Mas Tarjo memang sudah siapkan semua rencana sejak fajar. Gilang menatap Mas Tarjo dengan rasa hormat dan terima kasih yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sore itu mereka kumpulkan semua testimoni tertulis dari 12 pengrajin, ditambah surat rekomendasi dari Pak Harto. Total ada 13 dokumen. Lebih dari cukup untuk kebutuhan notaris. Gilang memasukkan semua dokumen itu ke dalam map plastik dengan hati-hati. Ini tiket menuju kebebasan. Ini bukti bahwa dia layak jadi ahli waris. Malam turun dengan tenang. Pengrajin-pengrajin sudah pulang. Gang kembali sepi. Gilang duduk di depan bengkel dengan Mas Tarjo dan Mbah Karjo. Mereka makan nasi bungkus sambil sesekali tertawa ringan. Tekanan sudah berkurang banyak.
Tapi masih ada satu masalah besar yang belum selesai. Cicilan rentenir. Mas Tarjo bicara pelan. 2 minggu lagi jatuh tempo. Aku sudah siapkan uangnya. Tapi aku mau kamu tahu satu hal, Gilang. Uang itu bukan dari kantong pribadi aku. Itu dari dana CSR perusahaan aku. Dana untuk bantu anak-anak yatim yang punya skill kerja keras. Gilang terdiam. Jadi Mas Tarjo nggak bayar pakai uang pribadi. Mas Tarjo tersenyum. Aku punya program bantuan untuk anak-anak seperti kamu. Anak yang kehilangan orang tua tapi tetap berjuang. Kamu salah satu kandidat yang aku nilai layak. Makanya aku datang ke bengkel ini sejak awal. Bukan kebetulan, tapi memang aku cari kamu. Gilang merasakan seluruh dunianya bergeser. Jadi sejak awal Mas Tarjo sudah tahu tentang dia. Mas Tarjo mengangguk. Ayahmu dulu pernah isi form aplikasi bantuan untuk anaknya yang yatim. Dia kirim form itu 1 tahun sebelum dia meninggal. Tapi karena prosesnya lama, form itu baru sampai ke meja aku tahun ini. Aku baca cerita tentang kamu, tentang bagaimana kamu kerja keras Polres Perak untuk bertahan hidup. Aku tersentuh, makanya aku datang sendiri untuk verifikasi. Dan ternyata kamu jauh lebih hebat dari yang tertulis di form. Gilang nggak tahu harus bilang apa. Dadanya penuh dengan rasa haru yang luar biasa. Ayahnya ternyata sudah siapkan jalan buat Gilang, bahkan sebelum dia meninggal. Ini wasiat yang lain. Wasiat berbentuk harapan dan kepercayaan pada kebaikan manusia. Gilang akhirnya bicara dengan suara bergetar. Terima kasih, Mas, untuk semuanya. Mas Tarjo menggeleng. Jangan berterima kasih ke aku, berterima kasih ke ayahmu. Dia yang mulai semuanya. Besoknya mereka ke kantor notaris dengan semua dokumen lengkap. Ibu Retno menerima mereka dengan senyum. Dia periksa satu persatu testimoni dan surat rekomendasi. Ekspresinya puas. Ini lebih dari cukup. Saya akan jadwalkan sidang verifikasi minggu depan. Kalau hasilnya positif, wasiat akan langsung berlaku. Gilang mengangguk dengan lega. Tinggal 1 minggu lagi. Tapi saat mereka keluar dari kantor notaris, HP Mas Tarjo berdering. Mas Tarjo angkat dengan wajah serius. Percakapan singkat, lalu wajahnya berubah pucat. Ada apa, Mas? Tanya Gilang. Mas Tarjo menatap Gilang dengan mata khawatir. Bagas baru saja ditangkap rentenir. Mereka bawa dia entah kemana. Dan mereka kirim pesan. Kalau cicilan gak dibayar besok, Bagas gak akan pernah pulang. Gilang berhasil mengumpulkan testimoni lengkap dari para pengrajin dengan bantuan komunitas yang datang menghalau preman. Mas Tarjo mengungkapkan identitas aslinya sebagai CEO yang menjalankan program bantuan untuk anak yatim pekerja keras seperti Gilang. Rentenir menculik Bagas dan mengubah tenggat cicilan menjadi besok, bukan 2 minggu lagi seperti kesepakatan awal, memaksa Mas Tarjo dan Gilang membuat keputusan dalam hitungan jam. Gilang berdiri di trotoar dengan napas tercekat. Pesan ancaman di HP Mas Tarjo masih terpampang di layar. Foto Bagas dengan mata tertutup kain hitam dan tangan terikat. Gilang merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun Bagas sudah sakiti dia, meskipun Bagas sudah coba rebut bengkel, dia tetap kakak kandung Gilang. Satu-satunya keluarga yang tersisa. Mas Tarjo langsung telepon nomor yang kirim pesan. Nada sambung berbunyi beberapa kali. Lalu suara pria kasar menjawab. Udah lihat fotonya? Bagus. Sekarang dengerin baik-baik. Uang 125 juta harus sampai besok jam 12 siang. Kalau telat, adikmu ini nggak akan bisa pulang dengan utuh. Mas Tarjo bicara dengan nada tenang meskipun wajahnya tegang. Kesepakatan kita bukan besok. Masih 2 minggu lagi. Suara pria itu tertawa sinis. Kesepakatan berubah. Bos kami nggak sabaran. Kamu bayar besok atau deal batal. Dan Bagas jadi jaminan permanen. Sambungan terputus. Mas Tarjo menatap HP dengan rahang mengeras. Gilang merasakan dadanya sesak. 125 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Mustahil. Mas Tarjo menarik napas panjang. Lalu dia bicara pelan. Gilang, kita pulang dulu. Aku harus atur beberapa hal. Perjalanan pulang terasa panjang meskipun jaraknya nggak jauh. Gilang duduk di belakang motor sambil menatap jalanan Yogyakarta yang ramai. Orang-orang jalan dengan santai. Pedagang jualan dengan ceria. Tapi dunia Gilang terasa gelap dan berat. Sesampainya di bengkel, Mas Tarjo langsung telepon kemana-mana. Dia hubungi bank, dia hubungi kantor pusat perusahaannya di Semarang. Dia hubungi beberapa teman bisnis. Gilang duduk di bangku plastik sambil mendengarkan. Mbah Karjo di sebelahnya juga cemas. Setelah 1 jam telepon, Mas Tarjo akhirnya duduk dengan wajah lelah. Dia menatap Gilang dengan serius. Aku bisa kumpulkan uangnya, tapi ada masalah. Transfer bank butuh waktu. Paling cepat besok sore jam 3. Terlalu telat dari tenggat mereka. Gilang meremas tangannya. Jadi nggak ada cara. Mas Tarjo terdiam. Lalu dia bicara lagi.
Ada satu cara. Aku punya aset yang bisa dijual cepat. Tapi itu berarti aku harus korbankan sesuatu yang penting. Gilang menatap Mas Tarjo bingung. Aset apa? Mas Tarjo menggeleng. Gak usah kamu pikirin. Yang penting sekarang kita harus jaga bengkel ini. Rentenir itu licik. Mereka bisa aja kirim orang lain untuk ancam kamu malam ini. Kita nggak boleh lengah. Mbah Karjo mengangguk. Aku tidur di sini malam ini. Kita jaga bergantian. Sore datang dengan langit mendung. Angin kencang mulai berhembus. Tanda akan hujan lagi. Gilang gak bisa kerja poles perak. Tangannya gemetar terus. Pikirannya penuh bayangan Bagas yang terikat dan ketakutan. Meskipun Bagas sudah salah, Gilang gak mau dia mati atau disakiti. Mas Tarjo keluar bengkel dengan jaket tebal. Aku ke kota sebentar. Atur urusan uang. Kalian berdua jaga di sini. Jangan buka pintu untuk siapapun kecuali aku. Gilang mengangguk. Mas Tarjo pergi dengan motor bebeknya. Suara mesin menjauh sampai nggak terdengar. Gilang dan Mbah Karjo sendirian di bengkel yang mulai gelap. Mbah Karjo menyalakan lampu pijar. Cahayanya redup dan berkedip. Dia duduk di seberang Gilang sambil ngopi. Gilang, kata Mbah Karjo pelan. Kamu nggak usah terlalu khawatir. Mas Tarjo itu orang yang bisa diandalkan. Dia pasti ada cara. Gilang mengangguk lemah. Tapi perasaannya tetap nggak tenang. Malam turun dengan hujan deras. Air hujan memukul atap seng dengan suara keras yang menggelegar. Petir sesekali menyambar dengan cahaya putih yang menerangi gang sebentar. Lalu gelap lagi. Gilang dan Mbah Karjo duduk di dalam bengkel sambil makan nasi bungkus yang sudah dingin. Jam 8 malam Mas Tarjo belum pulang. Gilang mulai cemas. Dia coba telepon tapi nggak diangkat. Dia kirim pesan juga nggak dibalas. Mbah Karjo bilang mungkin Mas Tarjo masih sibuk urus bank atau ketemu orang penting. Tapi Gilang tetap khawatir. Jam 9 malam pintu bengkel diketuk keras. Tapi kita nggak bisa percaya mereka akan langsung lepas Bagas. Makanya aku sudah hubungi polisi. Mereka akan standby di sekitar lokasi serah terima. Kalau ada kecurangan, polisi langsung bergerak. Mbah Karjo mengangguk. Rencana bagus, tapi kita harus hati-hati. Rentenir itu nggak main-main. Malam itu, mereka bertiga bergantian tidur. Gilang dapat giliran pertama dari jam 10 sampai jam 12. Dia duduk di depan bengkel dengan palu kecil di pangkuan. Hujan sudah reda, tapi angin masih kencang. Suara dedaunan bergesek terdengar seperti bisikan. Gilang menatap gang yang gelap. Lampu tempel di rumah warga sudah padam semua. Cuma lampu pijar bengkel yang masih menyala redup. Gilang memikirkan perjalanan hidupnya beberapa hari terakhir. Dari kerja keras poles perak sendirian, sampai sekarang punya banyak orang yang peduli. Dari hampir kehilangan bengkel, sampai sekarang ada harapan menang. Semua terasa seperti mimpi. Jam 12 malam, Mbah Karjo bangun dan gantiin Gilang. Gilang tidur di kasur tipis dengan selimut yang dia tarik sampai dagu. Tapi matanya nggak bisa tertutup. Pikirannya terus ke Bagas. Apakah kakaknya itu baik-baik saja? Apakah dia kedinginan? Apakah dia takut? Gilang akhirnya tertidur sekitar jam 3 pagi. Tidurnya gelisah, penuh mimpi buruk. Dia bermimpi Bagas diikat di ruang gelap. Bermimpi preman memukul Bagas. Bermimpi Bagas memanggil namanya, tapi Gilang nggak bisa bergerak. Gilang terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi dahinya. Mas Tarjo duduk di seberangnya dengan mata yang juga kelihatan nggak tidur. Mimpi buruk? Tanya Mas Tarjo pelan. Gilang mengangguk. Mas Tarjo mengulurkan segelas air. Minum, tenangkan diri. Gilang minum dengan tangan gemetar. Lalu dia bicara dengan suara parau. Mas, kenapa Mas mau sejauh ini bantu kami? Kami bahkan gak ada hubungan darah. Kami cuma orang asing yang kebetulan ayahnya pernah Mas kenal. Mas Tarjo menatap langit-langit bengkel. Ekspresinya lembut tapi sedih. Karena aku tahu rasanya sendirian. Istriku meninggal 2 tahun lalu. Anakku kuliah di luar negeri jarang pulang. Aku punya uang banyak tapi gak punya keluarga yang dekat. Perusahaan besar tapi rumah kosong. Waktu aku baca form aplikasi bantuan dari ayahmu, aku lihat bayangan diriku sendiri di kamu.
Anak yang kehilangan tapi tetap berjuang. Aku pengen bantu karena aku tahu gak ada yang bantu aku dulu waktu jatuh. Gilang terdiam. Sekarang dia paham kenapa Mas Tarjo begitu peduli. Bukan karena kewajiban. Tapi karena empati yang tulus. Fajar menyingsing dengan langit kelabu. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah. Gilang dan Mas Tarjo sarapan dengan roti dan teh hangat. Mbah Karjo sudah pulang sebentar ke rumahnya untuk mandi dan ganti baju. Mereka harus siap untuk jam 12 siang. Jam 10 pagi, HP Mas Tarjo berdering. Pesan masuk dengan alamat lokasi. Gudang kosong di pinggiran kota. Jauh dari keramaian. Tempat yang sempurna untuk jebakan. Mas Tarjo langsung forward lokasi ke polisi. Mereka konfirmasi akan siap di lokasi jam 11. Jam 11 pagi, Gilang dan Mas Tarjo berangkat dengan motor bebek. Tas ransel berisi uang ada di punggung Mas Tarjo. Berat dan penuh tanggungan. Mereka naik motor dalam diam. Gak ada yang ngomong. Terlalu tegang untuk bicara. Lokasi gudang memang sepi. Dikelilingi sawah dan pohon-pohon tinggi. Bangunan gudang tua dengan cat yang mengelupas. Pintu besi berkarat setengah terbuka. Mas Tarjo parkir motor di depan gudang. Gilang turun dengan kaki gemetar. Mereka masuk gudang dengan hati-hati. Di dalam gelap dan pengap. Bau tanah lembab campur karat besi. Di tengah ruangan ada kursi kayu tua. Dan di kursi itu duduk Bagas. Dengan mata masih tertutup kain hitam dan tangan terikat di belakang. Gilang hampir lari ke arah Bagas. Tapi Mas Tarjo menahannya. Tunggu, kita harus hati-hati. Dari bayangan gudang muncul 3 orang pria besar. Salah satunya yang telepon kemarin. Dia tersenyum miring. Tepat waktu. Bagus. Mana uangnya? Mas Tarjo menaruh tas ransel di lantai. Uangnya di sini. Sekarang lepas Bagas. Pria itu tertawa. Nggak segampang itu. Cek dulu uangnya benar atau enggak. Salah satu pria lain membuka tas ransel dan menghitung uang dengan cepat. Setelah beberapa menit dia mengangguk. Lengkap. 125 juta. Pria yang pertama tersenyum lebar. Oke, deal. Tapi ada satu hal lagi. Mas Tarjo mengerutkan dahi. Apa? Pria itu mengeluarkan selembar kertas dari saku. Ini surat pernyataan. Kalian harus tanda tangan bahwa kalian gak akan lapor polisi atau cari masalah dengan organisasi kami. Kalau enggak, Bagas tetap jadi jaminan. Mas Tarjo menatap kertas itu dengan mata tajam. Gilang merasakan jantungnya berdebar keras. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar dari luar gudang. Mas Tarjo berhasil kumpulkan uang tebusan dengan menjual mobil kenangan almarhum istrinya dan datang ke lokasi serah terima bersama Gilang. Rentenir menambahkan syarat baru, berupa surat pernyataan yang melarang mereka lapor polisi, tepat sebelum sirine polisi terdengar mendekat. Gilang menyadari ini bisa jadi jebakan ganda. Kalau mereka tanda tangan surat itu, rentenir bisa terus perang dan bebas hukum. Tapi kalau polisi langsung masuk sekarang, Bagas bisa jadi sandara dan situasi berubah jadi penyandaraan berbahaya. Rentenir yang pegang surat pernyataan langsung pucat. Dia menatap pintu gudang dengan panik. Suara sirine makin dekat. 2 mobil patroli berhenti di depan gudang dengan lampu rotator menyala. Polisi turun dengan cepat dan masuk gudang dengan senjata siaga. Mas Tarjo mengangkat tangan. Pak polisi, kami korban pemerasan. Orang-orang ini tahan kakak anak ini dan minta tebusan. Polisi langsung arahkan senjata ke 3 rentenir. Tangan di atas kepala. Sekarang. Rentenir-rentenir itu terdiam sebentar. Salah satu dari mereka mencoba lari ke pintu belakang gudang. Tapi polisi sudah mengepung dari segala arah. Nggak ada jalan keluar. Akhirnya mereka menyerah dengan tangan di atas kepala. Gilang langsung lari ke Bagas. Dia buka kain hitam yang tutup mata kakaknya. Bagas berkedip dengan mata yang merah dan bengkak. Wajahnya pucat dan bibir kering. Gilang melepas tali yang ikat tangan Bagas dengan tangan gemetar. Bagas langsung roboh ke pelukan Gilang sambil menangis. Maaf, bisik Bagas dengan suara serak. Maaf Gilang, aku bodoh, aku jahat. Maaf. Gilang gak bisa bicara. Dia cuma peluk Bagas erat sambil nangis juga. Meskipun Bagas sudah sakiti dia, meskipun Bagas sudah coba rebut bengkel, dia tetap kakak, tetap keluarga. Polisi membawa rentenir-rentenir keluar gudang. Salah satu polisi mengambil tas ransel berisi uang dan mencatat sebagai barang bukti. Mas Tarjo menjelaskan kronologi lengkap dengan tenang. Polisi mencatat semua dengan detail. Mereka bilang akan proses kasus ini sebagai pemerasan dan penculikan. Hukumannya berat. Gilang dan Bagas duduk di pinggir gudang sambil minum air mineral yang dikasih polisi. Bagas masih gemetar, tangannya penuh lebam, matanya kosong. Gilang tahu kakaknya ini traumatis. 2 hari diikat di tempat gelap pasti meninggalkan luka yang gak cuma fisik. Mas Tarjo duduk di sebelah mereka. Bagas, kata Mas Tarjo pelan, utangmu sekarang lunas.
rentenir ini akan dipenjara. Kamu bebas. Tapi kamu harus berjanji nggak akan judi lagi. Nggak akan bikin masalah lagi. Bagas mengangguk lemah. Aku janji, Mas. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku belajar. Aku belajar keras. Mas Tarjo menepuk pundak Bagas. Bagus. Dan mulai sekarang kamu kerja buat aku. Sesuai kesepakatan. Aku butuh orang di pabrik. Kamu akan aku latih dari nol. Gaji pas-pasan. Tapi cukup untuk hidup. Kamu mau? Bagas menatap Mas Tarjo dengan mata berkaca-kaca. Mau, Mas. Aku mau. Terima kasih. Siang itu mereka pulang ke bengkel dengan hati lega. Bagas ikut naik motor dengan Mas Tarjo. Gilang naik motor patroli polisi yang antar mereka pulang. Perjalanan pulang terasa ringan. Langit cerah, matahari bersinar hangat. Seperti akhir dari badai panjang. Sesampainya di bengkel, Mbah Karjo menyambut dengan senyum lebar. Dia sudah dengar kabar dari telepon Mas Tarjo tadi. Dia peluk Gilang dan Bagas bergantian. Syukurlah, syukurlah kalian selamat. Bagas duduk di bangku plastik dengan wajah malu. Dia menatap bengkel yang dulu jadi rumahnya. Bengkel yang dia tinggalkan 8 tahun lalu. Bengkel yang dia coba rebut beberapa hari lalu. Sekarang dia cuma bisa duduk diam dengan penyesalan yang dalam. Gilang duduk di sebelah Bagas. Mereka diam lama. Lalu Bagas bicara pelan. Gilang, aku nggak minta maaf lagi. Karena kata-kata nggak cukup. Tapi aku mau kamu tahu. Aku beneran nyesal. Aku hancurkan hidupku sendiri. Dan aku hampir hancurkan hidupmu juga. Gilang menatap kakaknya. Kamu masih punya waktu untuk perbaiki, Kak. Kamu masih bisa mulai lagi. Bagas tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus sejak dia kembali. Terima kasih, Gilang. Kamu lebih kuat dari aku. Lebih bijak dari aku. Sore itu Mas Tarjo ajak Gilang ke kantor notaris lagi. Ibu Retno sudah tunggu dengan dokumen lengkap. Dia sudah review semua testimoni dan surat rekomendasi. Ekspresinya puas. Gilang, kata Ibu Retno sambil tersenyum, verifikasi kamu lolos. Kamu resmi jadi ahli waris tunggal sesuai wasiat ayahmu. Bengkel dan tanah ini sepenuhnya milikmu secara hukum. Gilang merasakan dadanya sesak. Akhirnya, setelah semua perjuangan, semua ketakutan, semua air mata, bengkel ini resmi jadi miliknya. Ibu Retno mengeluarkan surat keputusan resmi dari notaris. Ini surat resmi yang menyatakan kamu pemilik sah. Simpan baik-baik. Kalau ada yang coba klaim lagi, tunjukkan ini. Gilang menerima surat itu dengan tangan gemetar. Mas Tarjo tersenyum bangga. Selamat, Gilang. Ayahmu pasti bangga dari sana. Mereka pulang dengan hati penuh syukur. Tapi Mas Tarjo belum selesai bicara. Di perjalanan pulang, dia bilang ada satu lagi yang harus mereka urus. Gilang, kata Mas Tarjo, bengkel ini sekarang resmi milikmu. Tapi aku punya usulan. Bagaimana kalau kita upgrade bengkel ini jadi pusat pelatihan poles perak untuk anak-anak putus sekolah? Aku akan bantu modal, kamu yang kelola. Kita bisa bantu anak-anak lain yang nasibnya seperti kamu. Gilang terdiam. Ide itu besar, tapi terdengar indah. Aku nggak tahu apa aku bisa, Mas. Mas Tarjo menggeleng. Kamu bisa. Kamu sudah buktikan kamu bisa bertahan. Sekarang saatnya kamu bantu orang lain bertahan juga. Gilang berpikir sebentar. Lalu dia mengangguk pelan. Baik, Mas, aku coba. Seminggu kemudian, bengkel las warisan ayah Gilang mulai berubah. Mas Tarjo bantu renovasi ringan. Tambah ruang kecil untuk kelas pelatihan. Beli peralatan poles perak yang lebih lengkap. Pasang papan nama baru di depan. Rumah Poles Kota Gede. Pusat pelatihan kerajinan perak untuk anak putus sekolah. Pak Harto dari Asosiasi Pengrajin bantu promosiin. Dalam 2 minggu sudah ada 5 anak yang daftar. Anak-anak jalanan yang butuh skill untuk cari nafkah. Gilang ajarin mereka dengan sabar. Cara pegang kain flanel, cara gosok perak supaya nggak tergores, cara lihat detail kecil yang sering orang lewatkan. Bagas juga sesekali datang membantu. Dia sudah mulai kerja di pabrik Mas Tarjo di Semarang. Tapi setiap akhir pekan dia pulang ke Yogyakarta dan bantu Gilang atur bengkel. Perlahan hubungan mereka mulai pulih. Masih ada luka, tapi ada usaha untuk sembuh. Mbah Karjo jadi pengawas tidak resmi. Dia duduk di depan bengkel tiap hari sambil ngopi dan ngobrol dengan anak-anak yang belajar. Sesekali dia cerita tentang almarhum ayah Gilang. Tentang bagaimana ayah Gilang kerja keras. Tentang bagaimana ayah Gilang selalu bantu orang. Anak-anak dengar dengan serius. Mereka belajar nggak cuma soal poles perak, tapi juga soal hidup. 3 bulan kemudian, rumah Poles Kota Gede sudah punya 12 anak didik. Sebagian sudah bisa poles perak dengan rapi. Sebagian mulai dapat pesanan sendiri dari pengrajin-pengrajin di pasar. Gilang bangga melihat mereka berkembang. Suatu sore Mas Tarjo datang dengan seorang wartawan lokal. Mereka mau liput rumah Poles Kota Gede untuk artikel tentang pemberdayaan anak putus sekolah. Gilang diwawancara dengan gugup. Dia cerita tentang perjalanannya, tentang ayahnya,
tentang bantuan komunitas pengrajin, tentang Mas Tarjo yang percaya padanya. Artikel itu terbit seminggu kemudian di koran lokal Yogyakarta. Judulnya, Dari Yatim Piatu Jadi Pembina, Kisah Gilang dan Bengkel Harapan di Kota Gede. Gilang baca artikel itu berkali-kali. Dia nggak percaya, hidupnya jadi cerita yang menginspirasi orang lain. Pak Harto datang membawa surat resmi dari Pemkot Yogyakarta. Rumah Polresta Gede diakui sebagai lembaga pelatihan informal resmi, dapat dukungan dari dinas sosial, bahkan dapat bantuan peralatan tambahan dari pemerintah. Gilang menerima surat itu dengan hati penuh syukur. 6 bulan sejak semua konflik dimulai, kehidupan Gilang sudah berubah total. Bengkel yang hampir direbut sekarang jadi tempat aman untuk belasan anak. Kakak yang dulu jadi musuh sekarang jadi teman kerja yang baik. Mas Tarjo yang dulu orang asing, sekarang jadi mentor dan teman seperti keluarga. Suatu Sabtu sore, Mas Tarjo datang seperti biasa. Tapi kali ini dia bawa seseorang. Seorang pemuda berusia 20 tahunan dengan koper besar. Wajahnya mirip Mas Tarjo. Gilang langsung tahu ini anak Mas Tarjo yang kuliah di luar negeri. Mas Tarjo tersenyum. Gilang, kenalan, ini anakku, Rendra. Dia baru pulang dari Jepang. Aku cerita banyak tentang kamu. Dia pengen lihat langsung. Rendra mengulurkan tangan dengan senyum ramah. Halo Gilang, ayah aku cerita kamu anak yang luar biasa. Aku kagum sama perjuanganmu. Gilang berjabat tangan dengan malu. Gak luar biasa kok, cuma berusaha bertahan. Rendra menggelang. Bertahan itu luar biasa, apalagi bertahan sambil bantu orang lain. Mereka bertiga duduk di depan bengkel sambil minum teh. Rendra cerita tentang kuliahnya di Jepang, tentang rencana pulang ke Indonesia dan bantu ayahnya kelola perusahaan. Gilang dengar dengan kagum. Dunia Rendra terasa jauh dan berbeda dari dunia Gilang, tapi entah kenapa mereka bisa ngobrol dengan nyaman. Mas Tarjo menatap Gilang dengan mata berbinar. Gilang, kata Mas Tarjo pelan, aku datang hari ini bukan cuma bawa Rendra, aku datang dengan tawaran. Perusahaan aku mau jadikan Rumah Polres Kota Gede sebagai mitra resmi program CSR. Kami akan danai penuh operasional, bantu promosi, bahkan bantu lulusan dapat kerja. Tapi ada satu syarat. Gilang meneguk ludah. Syarat apa, Mas? Mas Tarjo tersenyum. Kamu harus tetap jalankan ini minimal 2 tahun lagi, sesuai syarat wasiat ayahmu. Total jadi 3,5 tahun. Setelah itu terserah kamu mau lanjut atau enggak. Tapi aku yakin kamu akan lanjut, karena ini bukan cuma warisan tanah dan bangunan. Ini warisan semangat ayahmu, semangat bantu orang yang susah. Gilang merasakan air mata turun di pipi. Dia mengangguk pelan. Aku mau, Mas. Aku akan jalankan ini. Bukan cuma 2 tahun, tapi selama aku masih bisa. Mas Tarjo menepuk pundak Gilang dengan bangga. Bagus, itu yang aku mau dengar. Malam turun dengan suara gamelan dari sanggar jauh. Gilang duduk sendirian di depan bengkel setelah Mas Tarjo dan Rendra pulang. Dia menatap gang sempit yang dulu terasa begitu berat. Gang yang penuh tekanan dan ancaman. Sekarang gang itu terasa seperti rumah yang aman. Gilang menyentuh gelang perak ibunya yang sekarang kembali di tangannya. Pak Darmo sudah kembalikan setelah Gilang selesaikan semua poles perak. Gelang itu hangat di kulit. Seperti pelukan ibu yang dia kangen. Suara motor berhenti di depan bengkel. Gilang menoleh. Bagas turun dengan bawa plastik berisi makanan. Aku bawain nasi goreng dari Semarang, kata orang-orang enak. Gilang tersenyum. Mereka makan bersama di depan bengkel sambil ngobrol ringan. Tentang pekerjaan Bagas, tentang anak-anak didik baru, tentang rencana masa depan. Percakapan sederhana tapi hangat. Percakapan yang dulu terasa mustahil, sekarang jadi kenyataan. Setelah makan, Bagas bicara pelan. Gilang, aku gak akan minta maaf lagi karena aku tahu kata-kata gak cukup. Tapi aku mau kamu tahu setiap hari, aku berusaha jadi lebih baik. Berusaha jadi kakak yang layak buat kamu. Gilang menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah jadi kakak yang baik, Kak. Kamu datang tiap minggu. Kamu bantu bengkel. Kamu berubah. Itu cukup. Bagas tersenyum. Senyum yang tulus dan lega. Terima kasih, Gilang. Terima kasih sudah gak menyerah sama aku. Mereka duduk diam dalam keheningan yang nyaman. Langit malam Yogyakarta penuh bintang. Angin sejuk berhembus pelan. Dari dalam bengkel terdengar suara anak-anak didik yang masih latihan poles perak meskipun sudah malam. Mereka tertawa sambil bercanda. Suara kehidupan baru yang tumbuh dari tanah yang hampir hilang. Gilang menutup mata sebentar. Dia bisikan terima kasih ke ayahnya yang sudah tiada. Terima kasih sudah siapkan jalan. Terima kasih sudah percaya padanya.
Terima kasih sudah ajarkan arti kerja keras yang sebenarnya. Gilang resmi menjadi ahli waris tunggal dan mengubah bengkel menjadi rumah poles kota gede. Pusat pelatihan untuk anak putus sekolah yang didanai program CSR perusahaan Mas Tarjo. Bagas mulai bekerja keras di Semarang dan perlahan membangun kembali hubungan dengan adiknya. 6 bulan kemudian, ketika Gilang duduk bersama 12 anak didiknya yang sedang belajar poles perak, dia menyadari, warisan terbesar ayahnya bukan bengkel atau tanah, tapi keyakinan bahwa orang yang jatuh selalu punya kesempatan bangkit, dan orang yang bangkit punya kewajiban mengulurkan tangan pada yang masih terjatuh.